Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 12, Kelompok 1. Kami dari kelompok kecil 3 akan menjelaskan mengenai analisis isu global proxy war. Perkenalkan, saya Faradila Dwi Cahya dan rekan saya Mina Rahmatunisa dan Fenty Fatimah akan menjelaskan materi ini. Pertama, apa itu proxy war? Proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya, proxy war yang ada di Indonesia yang akan kami angkat menjadi isu yaitu narkoba, hoax, radikalisme, dan terorisme. Dalam pra-analisis isu global, kami menggunakan analisis isu pentahelix, di mana dalam kolaborasi pentahelix ini terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Untuk selanjutnya, pra-analisis identifikasi isu menggunakan pentahelix. Untuk isu yang pertama, menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika. Dari segi pemerintah masih memberi kelonggaran hukum bagi para pengedar narkoba. Dari segi akademisi, kurangnya penanaman pendidikan di dalam keluarga mengenai bahaya narkoba sejak dini. Sedangkan dari pelaku bisnis, beberapa oknum pembisnis diuntungkan dengan cara kerjasama dengan pengedar. Dari segi community atau masyarakat, mudah masuknya pergaulan negatif atau bebas para generasi muda. Dari segi media, kurangnya pemberitaan yang mengedukasi dan mengkonstruksi mengenai bahaya narkoba. Untuk isu yang kedua, yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Dari segi pemerintah, belum sepenuhnya tanggap untuk memberikan sanksi terhadap pelaku penyebaran hoaks. Dari segi akademisi, rendahnya pengetahuan terhadap bahaya dari penyebaran berita hoaks. Sedangkan dari segi pelaku bisnis, adanya kesempatan untuk menjatuhkan saingan bisnis melalui pemberitaan hoaks. Dari segi community atau masyarakat, kurangnya daya pikir masyarakat sehingga mudah terprovokasi terhadap pemberitaan hoaks. Dan dari segi media, banyak menyebarkan bahkan mengulang-ulang pemberitaan hoaks sehingga membentuk opini publik. Untuk isu yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Dari segi pemerintah, kurangnya tindakan yang tepat untuk menginvestigasi atau penangkapan terhadap kasus yang terjadi. Dari segi akademisi, rendahnya moralitas dan aspek berpikir kritis sehingga mudah terpengaruh konten radikal. Dari segi pelaku usaha atau bisnis, adanya beberapa pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari kegiatan terorisme dan radikalisme. Dan dari aspek community atau masyarakat, masuknya terorisme dan radikalisme pada ormas-ormas tertentu. Dan dari segi media, banyaknya pemberitaan di media dapat menimbulkan perpecahan antar golongan agama. Selanjutnya, analisis pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah dengan menggunakan metode USG. Di sini terdapat 3 isu kontemporer yang akan kita bahas. Yang pertama, menghancurkan generasi muda dengan narkotika. Dengan nilai urgensi 4, mendesak, seriousness 4, mendesak, dan growth 5, sangat mendesak. Total prioritas 13. Untuk isu yang kedua, maraknya pemberitaan berita bohong atau hoaks di media sosial. Dengan nilai urgensi 5, sangat mendesak, seriousness 5, sangat mendesak, dan growth 4, mendesak. Total prioritas 14.
Untuk isu yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Nilai urgensi 4, mendesak, seriousness 4, mendesak, growth 4, mendesak, dengan total prioritas 12. Setelah kita menganalisis 3 isu kontemporer tersebut melalui metode USG, terdapat nilai prioritas yang tertinggi yaitu 14 dengan isu maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Sebelum menganalisis tentang isu maraknya penyebaran berita bohong di media sosial menggunakan metode Fishbone, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu hoaks. Hoaks adalah informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya dan bisa menjadi sebuah berita trending. Akibatnya, berita bohong atau hoaks membuat masyarakat menjadi tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, bahkan salah. Di sini bisa dilihat terdapat diagram Fishbone yang akan digunakan untuk melakukan pendekatan mengenai analisis isu maraknya penyebaran berita hoaks atau bohong. Terdapat 4 kategori penyebab, yaitu sistem, surroundings, supplier, dan skill. Pada kategori sistem, terdapat 2 subkategori, yaitu mudahnya menggunakan media sosial dan regulasi yang kurang tegas. Penggunaan media sosial, seperti yang kita tahu, sangatlah mudah dan dapat diakses oleh siapapun. Akan tetapi, sangat disayangkan, belum ada aturan yang kurang tegas, sehingga tidak ada batasan bagi orang melakukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di media sosial. Pada kategori surrounding terdapat 2 subkategori, yaitu budaya membaca dan minim literatur. Banyak orang mengakses media sosial untuk mendapatkan suatu informasi atau berita. Namun, ketika mendapatkan suatu informasi atau berita, seringkali berita tersebut tidak dibaca secara keseluruhan, atau bahkan dibaca sejudulnya saja, sehingga menyebabkan misinformasi. Pada kategori sumber atau supplier terdapat 2 subkategori, yaitu media online dan netizen. Banyak media online membuat berita tetapi bersumber tidak kredibel dan seringkali diteruskan oleh netizen atau pengguna media sosial sehingga tersebarlah berita yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Yang terakhir yaitu kategori skill. Terdapat 2 subkategori, yaitu pengaruh di media sosial dan permintaan kepentingan. Public figure di media sosial bisa menjadi contoh bagi pengikutnya. Akibatnya, terdapat kelompok atau orang yang berkepentingan bisa menyalahgunakan pengaruh public figure tersebut untuk menggiring sebuah opini kepada publik yang beritanya belum tentu benar dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Analisis selanjutnya menggunakan metode analisis SWOT sebagai solusi penyelesaian tentang maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Analisis SWOT memiliki 4 aspek. Yang pertama, aspek strength, kekuatan. Yang kedua, aspek weakness atau kelemahan. Yang ketiga, aspek opportunity atau peluang. Yang keempat, aspek threat atau ancaman. Aspek strength yang pertama yaitu adanya aturan hukum yang mengatur tentang informasi elektronik UU ITE pasal 28 ayat 1. Yang kedua, hampir semua masyarakat sudah memiliki akses terhadap informasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sistem informasi. Aspek weakness. Yang pertama, adanya krisis membaca pada masyarakat. Yang kedua, kurangnya sanksi tegas bagi penyebar hoaks. Yang ketiga, masyarakat hanya membaca informasi lalu menyebarkan tanpa ditelaah kebenarannya. Aspek opportunity. Yang pertama, makin kuatnya peran pemerintah dalam menghimbau kewaspadaan terhadap hoaks. Kedua, terdapat alur pelaporan kasus hoaks walaupun belum disosialisasikan secara luas. Yang ketiga, mulai munculnya kelompok masyarakat atau organisasi anti hoaks. Dan yang terakhir, aspek threat. Maraknya penyebaran informasi bohong yang mengandung sara yang berpotensi konflik kelompok. Adanya jaringan atau kelompok yang sengaja menyebar hoaks.
Banyak konflik kepentingan yang memanfaatkan media sosial untuk menggiring opini masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai isu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.